Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa semua Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada Bapak Ibu terkait dengan kabar gembira, di mana pada akhirnya ada kabar baik bagi seluruh honorer. Nah, apa kira-kira kabar baik tersebut Bapak Ibu? Tentunya itu adalah satu hal yang dinantikan oleh Bapak Ibu honorer juga pada tahun 2024 tahun ini terkait dengan amanat pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang telah resmi ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada akhir Oktober tahun 2023 yang lalu. Nah, Bapak Ibu, apa kabar gembira? Apa kabar baik untuk honorer di tahun 2024 tahun ini? Mari ikuti informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu, jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Jakarta, CNBC Indonesia. Tenaga non-aparatur sipil negara atau honorer akhirnya mendapatkan kepastian. Pemerintah mengumumkan akan segera membuka pendaftaran calon pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K pada tahun anggaran 2024 tahun ini. Hal ini tertuang dalam keputusan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 347 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K tahun anggaran 2024, kemudian Kepmenpan RB nomor 348 2024 tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah. Seterusnya, ini di tahun 2024 tahun ini Bapak Ibu, ini segera akan direalisasikan. Serta Kepmenpan RB nomor 349 tahun 2024 mengenai atau tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional kesehatan tahun anggaran 2024. Jadi ini 3 keputusan Menpan RB Bapak Ibu mengenai kabar baik, kejelasan nasib honorer di akhir tahun 2024 tahun ini, di akhir pemerintahan Pak Presiden Joko Widodo. Total formasi P3K adalah 1.031.554. Pengadaan P3K tahun 2024 diperuntukkan 100% bagi pelamar prioritas, yaitu ex-THK2 sesuai database THK2 di BKN, non-ASN terdata di database BKN, serta non-ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah. Pelamar itu wajib mengikuti seleksi, akan tetapi pelamar akan dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik. Artinya, dalam seleksi tidak menggunakan nilai ambang batas, kata pelaksana tugas Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan RB Abbas Subagia dalam siaran pers dikutip pada Senin 25 Agustus 2024. Dengan demikian, Abba menegaskan, dalam pengadaan P3K harus melalui seleksi atau tidak ada pengangkatan secara otomatis. Kriteria lain yang dipersyaratkan untuk mengikuti rekrutmen P3K adalah pengalaman di bidang kerja sesuai kompetensi tugas jabatan. Untuk jenjang pemula, terampil, mahir, penyelia, dan ahli pertama minimal 2 tahun. Sementara jenjang ahli muda minimal 3 tahun. Syarat ini dikecualikan bagi jabatan fungsional dosen, jabatan fungsional pengawas sekolah, dan jabatan fungsional kesehatan. Itu ada 3 jenis jabatan Bapak Ibu, itu dikecualikan ya. Tetapi untuk sebagaimana yang telah dijabarkan tadinya, yaitu jenjang pemula, terampil, mahir, penyelia, dan ahli pertama minimal 2 tahun, sementara jenjang ahli muda minimal 3 tahun.
Syarat lainnya adalah pelamar harus aktif bekerja di instansi pemerintah selama minimal 2 tahun berturut-turut pada saat melamar. Adapun pelamar yang terdata sebagai tenaga non-ASN pada database BKN, sebagaimana disepakati bersama antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang mengikuti proses seleksi dan mendapatkan peringkat terbaik, namun belum sesuai dengan lowongan formasi, dapat diusulkan menjadi P3K paruh waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, ujarnya. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pelamar P3K. Pada pengadaan ASN, pelamar hanya dapat melamar pada satu jenis pengadaan ASN, yaitu PNS kalau PNS atau P3K bila melamar P3K. Jadi tidak boleh double Bapak Ibu ya, hanya satu akun diperkenankan di SSCSN, yaitu bila melamar PNS maka PNS saja dan P3K P3K saja. Pelamar juga hanya bisa mendaftar di satu formasi jabatan pada instansi dalam satu kali periode pendaftaran. Selain itu, pelamar juga dilarang menggunakan dua nomor identitas kependudukan yang berbeda. Apabila pelamar melanggar ketentuan ini, maka akan dianggap gugur dan atau dapat dikenakan sanksi sesuai perundang-undangan jelasnya. Pada kesempatan yang sama, pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN diwakili oleh Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN, Aris Windianto, menyampaikan jenis jabatan pada pengangkatan P3K tahun anggaran 2024 terdiri dari jabatan pelaksana dan jabatan fungsional. Dalam seleksi P3K 2024 hanya terdapat dua tahapan, yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan. Itu juga dijelaskan Bapak Ibu ya. Dan ini supaya Bapak Ibu honorer benar-benar merekam dan mengetahui ya syarat-syarat ini. Demikian dengan mekanisme pengangkatan honorer di tahun 2024 tahun ini. Selanjutnya akan ada wawancara. Seleksi wawancara dilakukan berbasis komputer yang digunakan untuk menilai integritas dan moralitas peserta pungkasnya. Itulah informasi terkini Bapak Ibu mengenai kejelasan nasib honorer di tahun 2024 tahun ini dengan terbitnya Kepmenpan RB nomor 347, nomor 348, nomor 349 tahun 2024 tahun ini tentang mekanisme pengadaan P3K tahun anggaran 2024 di berbagai jabatan fungsional. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.